Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallim tasliman katsiran adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ya Hayyu Qayyum rahmatika nastaghits aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah, kembali kita merapatkan, mengucapkan syukur alhamdulillah agapun alhamdulillah amin kepada Allah atas sehatnya badan di pagi hari ini, bisa datang ke masjid, bisa melangkah dengan baik, yang naik kendaraan, yang berjalan kaki, masih dimudahkan Allah untuk mendatangi rumahnya. Satu hari nanti tiba saatnya kita tidak bisa berjalan lagi, bahkan tiba saatnya kita kembali ke hadirat Allah. Pada saat itu, kalau orang masa hidupnya dia bersyukur kepada Allah, dia tidak cemas, dia tidak takut. Kematiannya dibimbing Allah, manajemen Allah kepada orang yang dicintainya sampai ke ujung usia, sampai ke alam kubur, sampai ke hari pembalasan. Begitulah Allah cara mengatur hambanya Rabbul Alamin. Salawat dan mengiring salam ke atas Rasulullah SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kemarin kita dihidangkan khutbah Jumat mengangkat ayat 16-17 surah Al-Isra tentang musibah, bencana yang menimpa negara kita, negara tetangga, akibat hujan deras yang luar biasa, menyebabkan banjir dan bencana alam yang sangat mengerikan. Allah memperingatkan dalam ayat 16 surah Al-Isra halaman 283, wa iza aradna an nuhlika qaryatan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. Nas'alullah al-afiyah. Ayat ini bermaksud kalau Allah ingin membinasakan satu qaryah, satu negeri, satu tempat, amarna mutrafiha. Nah, ini terkait dengan mutrafin. Mutrafin itu orang hidupnya mencari keuntungan pribadi, tidak mikirkan umat, tidak mikirkan masyarakat, tidak mikirkan bangsa. Yang penting dia senang. Yang penting dia mewah, dia berpoya-poya, dia bersukaria. Ini terkait dengan pemimpin ini. Pemimpin menyebab datangnya azab. Pemimpin yang lupa kepada Allah. Allah menyuruh setiap hambanya yang berbuat taat, lalu mereka fafasaku fiha, mereka membuat fisq, perbuatan fasik yang melanggar aturan Allah. Bumi yang seharusnya dijaga, dipelihara, tahu-tahu diolah sesuka hatinya. Fahaqa 'alaihal qaul, mereka berlayak sekali menerima ketentuan Allah, azab Allah. Fadammarnaha tadmira, kami hancurkan sehancur-hancurnya. Hitungan hari, hitungan jam, kebobrokan, kefasadan,
kerusakan yang bertahun-tahun dalam hitungan jam, hitungan hari, hancur sehancur-hancurnya. Ayat 16, wa kam ahlakna minal qurun. Berapa banyak umat-umat terdahulu kalau kita baca sejarah, mulai pada Nabi Nuh, Tufan di zaman Nabi Nuh menenggelamkan negeri Nabi Nuh, yang selamat hanya yang di atas perahu saja. Itu lumayan. Yang di azab Allah lokasi-lokasi tertentu saja. Lokasi yang selamat masih ada mungkin 90% lebih yang selamat, yang dijaga Allah. Wa kam ahlakna minal quruni min ba'di Nuh. Berapa ramai, berapa banyak umat-umat terdahulu sesudah Nabi Nuh, termasuk umat Nabi Nuh sendiri, yang dibinasakan Allah, yang disebut dalam Quran, yang kemarin juga disurat dalam khutbah Jumat. Patutnya jadi pengajaran lah bagi kita, katanya, itu maksudnya. Wa kafa bi rabbika bi dzunubi ibadihi khabiran basira. Cukuplah Allah yang Maha tahu persis tentang dzunubi ibadihi, dosa-dosa hambanya. Dosa mengundang azab, dosa mengundang bencana. Allah itu khabir, Allah itu basir. Allah itu Maha tahu, Allah itu Maha melihat. Bukan membuat second artinya tanpa ada sebab. Alhamdulillah. Kalau kita lihat solusi dari bencana ada disebut dalam ayat 117 surah Hud halaman 234. Cantik nomor halamannya ya. 234. Isnin Selasa Arba. 234. Halaman 234 ayat 117. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura. Tidak mungkinlah Allah membinasakan suatu negeri itu bizulmin, akibat kezaliman yang mereka lakukan, wa ahluha muslihun. Kalau ada yang melakukan islah, pentingnya islah. Dan kita mesti memahami islah. Ada amar ma'ruf nahi mungkar. Ada kebenaran ditegakkan. Orang yang membicarakan kebenaran bukan dimusuhi, dimarahi, dibenci. Kalau kebenaran tidak bisa ditegakkan, amar ma'ruf nahi mungkar tidak bisa dilaksanakan, itu memang azab akan menimpa, azab akan datang. Apa solusinya? Al-islah. Melakukan perbaikan ataupun perbaikan. Islah itu lawan pada fasad. Ini istilah yang besar dalam Islam yang belum menyerap secara meluas dalam masyarakat kita. Tengok di awal Baqarah ada muslihun, ada mufsidun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun, katanya. Ada orang tuh bila dilarang dia berbuat yang tak baik, kami baik saja, katanya. Macam-macam alasannya. Nah, itu salah dalam pertimbangannya. Jadi solusinya mesti melakukan islah, muhasabah diri, introspeksi diri, siap untuk memperbaiki diri. Kalau ada yang melakukan islah, katanya tidak mungkin datang azab. Tapi ini sudah berlaku, mana yang dapat diperbaiki, insya Allah. Jadi menurut ayat surah Isra tadi yang diangkat dalam khutbah Jumat kemarin, salah satu puncak kebinasan itu para pemimpin, para orang yang ada kekuasaan melaksanakan kekuasaannya di luar kehendak Allah, fafasaqu fiha, melakukan pelanggaran hukum alam, hukum negara, apalagi hukum syariat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi ini janji Allah ya, tidak mungkin ada kebinasaan, kerusakan azab kalau mereka melakukan islah. Jadi solusinya adalah dengan melakukan islah dan perbaikan.
Subhanallah. Kalau kita lihat ayat lain, subhanallah. Ayat selalu juga diangkat dalam bicara bencana ini. Ayat surah Ar-Rum, ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Muncul berbagai fasad. Ini fasad nih. Fasad ini dari dibilang tadi, fasad itu istilah Islam yang sangat luas cakupannya, luas maksudnya. Muncul berbagai fasad. Jadi tidak bisa kita artikan dengan kebinasaan saja fasad ini. Fasad ini mesti kita gunakan dalam istilah dan kita pahami maksudnya. Muncul berbagai fasad, kebinasaan diartikan dalam, kalau kita lihat dan terjemahan yang ada ya, kebinasaan saja. Sebenarnya fasad itu luas, bukan kebinasaan saja. Yang jelas muncul berbagai fasad kebinasaan di muka bumi, di darat dan di laut. Bima kasabat aydin nas, lantaran perbuatan manusia sendiri. Kebobrokan, kebinasaan yang mereka lakukan akan menimpa mereka sendiri. Kata orang kita, tangan menyencang, bahu memikul. Tapi bukan orang yang melakukan fasad saja yang ditimpanya. Ada ayat lain nanti dalam surah Anfal, bila berlaku bencana bukan yang orang yang jahat saja yang kena, yang kena sasaran. Yang baik, yang tak baik, semuanya termasuk dalam bencana. Alhamdulillah. Yang jelasnya dalam surah Az-Zumar ini berlakunya kerusakan, berlakunya gempa bumi, banjir dan sebagainya di darat dan di laut, katanya bima kasabat aydin nas, lantaran perbuatan manusia itu sendiri. Apa tujuannya? Di sini ada tujuannya, liyuziqhum ba'dalladzi amilu, agar mereka merasakan resiko, dampak, implikasi perbuatan mereka sendiri. Dan tujuannya la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Yang salah mengakui kesalahannya, yang silap mengakui kesilapannya, agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Subhanallah. Kemudian kalau kita lihat Al-Quran ya, bencana ini, bala ini bukan hanya gempa bumi, bencana alam saja. Bahkan dalam Quran disebut bencana itu ada hasanat, ada sayyiat. Tapi dalam istilah kita bukan bencana lagi namanya. Kalau dalam Quran disebut bala, ujian. Bencana ini ujian. Tapi ujian itu, tengok ayat dalam surah Al-Anbiya, ujian itu bukan hanya berbentuk bencana alam, bahkan al-hasanat juga. Yang baik. Kesehatan itu ujian. Terhindar daripada bencana alam itu ujian. Agar mereka ingat kepada Allah. Badannya sehat. Masjid dekat di rumahnya itu ujian. Nah, tengok ayat dalam surah Al-Anbiya. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Ini dikaitkan dengan maut. Ayat 25, ayat 35. Halaman 324. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua orang pasti merasakan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khair. Kami uji kamu dengan kejahatan dan kebaikan. Bencana alam itu ujian. Sehat itu ujian. Lokasi yang tidak kena bencana itu diuji. Karena ujian itu bisyarri wal khair. Dengan kejahatan dan kebaikan. Bukan macam daerah, kabupaten, provinsi yang selamat dari bencana, dia tidak diuji, dia diuji juga. Apa tujuannya? Yang selamat dari bencana supaya dia bersyukur, memuji Allah. Wa ilaina turja'un, semuanya akan kembali kepada kami. Jadi dalam surah Al-Anbiya ini, ujian itu didahulukan dengan syar. Asyar nomor 1, al-khair nomor 2. Atau kalau kita lihat surah lain nanti,
Wa balawnahum bil hasanati wasyiat. Kami uji mereka dengan kebaikan dan kejahatan. Jadi ujian itu bukan hanya berbentuk bencana alam saja, bahkan juga nikmat juga ujian. Nikmat juga ujian, kesehatan juga ujian, negara yang aman dan tentram juga ujian. Wabalawnahum bil hasanati wasyiat, katanya kami uji mereka dengan kebaikan dan kejahatan. Wa ilaina la'allahum yarji'un. Ini ayat 168 halaman 172 surah Al-A'raf. Wa balawnahum bil hasanati wasyiat. Kami uji mereka dengan yang baik-baik. Perekonomian maju, negara aman, politik stabil, anak sehat, keluarga sehat, itu ujian. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Jadi ujian itu bukan yang tak baik saja, yang baik juga diuji. Nah, maka ujian itu dalam Islam ada dua. Ada musibah di dunia, ada musibah fiddin. Musibah dari sisi lain terbagi dua. Ada musibah tentang keduniaan, ada musibah tentang keagamaan. Wala taj'al musibatana fi dinina, dalam doa Nabi. Wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan kau jadikan musibah terkait agama kami. Tidak nampak jalan ke masjid, itu musibah. Itu mengundang musibah yang besar. Allah memanggil semua lokasi mendengar azan panggilan Allah, tapi tidak didengar, tidak disahut. Itu musibah. Kita berada di rumah sekian jam sehari bersama keluarga, tapi tidak ada istri duduk dengan suaminya memegang Quran. Masing-masing memegang media kegemarannya yang menjauhkannya dari Al-Quran. Itu musibah. Tidak ada anak, ayah, ibu sama-sama membaca Al-Quran 5 menit, 10 menit, 15 menit. Itu musibah. Wala taj'al musibatana fi dinina. Jangan engkau jadikan musibah terkait agama kami, ya Allah. Kalau musibah keagamaan ini berlaku di tengah-tengah keluarga atau masyarakat atau bangsa dan negara, di tengah keluarga contohnya, mereka ditimpa musibah keagamaan karena jauh daripada kitabullah. Kemarin kita sudah bilang, ada orang yang mati, dosanya tak berhenti, dosa warisan. Ini tidak ada orang membicarakan, jarang dibicarakan. Kalau ada gempa bumi, bencana alam, riuh. Tapi rumah ini tak baca Quran, rumah ini tak baca Quran, rumah ini kosong Quran, kosong Quran, kosong Quran, kosong dari tahajud, tidak dibicarakan. Nabi zaman dulu malam-malam berjalan dari lorong dari rumah ke rumah, rumah ini baca Quran, rumah ini baca Quran, rumah ini baca Quran. Begitu Rasulullah manajemen Rasulullah memantau, memonitor rumah-rumah yang membaca Al-Quran. Pagi-pagi nanti Muhammad akan cerita dengan sahabatnya. Tadi pagi, tadi malam saya lalu dekat rumahmu. Saya dengar kamu baca ayat ini. Oh, kata sahabat, kalau saya tahu Rasulullah memantau bacaanku, tentu dari malam aku baca dengan cara yang terbaik, the best. Dari malam saya membaca baik, biasa-biasa saja. Pernah dalam sejarah Rasulullah lalu di dekat rumah ibu warga emas, usia lanjut, lansia. Rasulullah berhenti dekat rumah, terpegun mendengar ibu membaca Quran. Ibu dalam rumah membaca Quran, satu ayat diulang-ulangnya, sambil nangis, sambil berdoa. Rasulullah mendengar di luar, menangis, terharu melihat perinteraksi si ibu dengan kitabullah. Yang di luar menangis, yang di dalam menangis. Nabi menangis, yang membaca menangis. Yang membaca tidak tahu Nabi Muhammad ada di luar. Subhanallah. Subhanallah. Yang dibacanya ayat
Pertama surah Al-Ghasyiyah. Hal ataka hadisul Ghasyiyah. Hal ataka hadisul Ghasyiyah. Sudah sampaikah kepadamu berita tentang hari kiamat Al-Ghasyiyah? Ini bencana besar. Hari kiamat itu dikatakan Al-Quran qammatul kubra. Bencana besar yang akan menjadikan dunia ini berubah menjadi negeri pembalasan. Di sana semua orang menyesal. Hari kiamat dikatakan apa? Fa idza ja'atit qammatul kubra. Bencana besar. Bayangkan ya, bayangkan segala perbuatan kita ini besar kecil, duduk kita, diam kita akan dipersoalkan nanti di sana, akan ditanya nanti di sana. Istri akan ditanya tentang dirinya, tentang suaminya, tentang anaknya. Suami akan ditanya tentang dirinya, tentang anaknya. Subhanallah, ini bencana besar. Jadi musibah itu bukan saja musibah bencana alam. Dalam Quran disebut, dalam hadis disebut, doa Nabi yang selalu dibacanya bersama sahabat. Jarang yang Nabi tak baca doa ini, kata sahabat Nabi, wala taj'al musibatana fi dinina. Jangan menjadikan musibah kami terkait agama. Jadi di samping kita sedih, turut mendoakan, turut membantu atas bencana yang menimpa negara kita, bangsa kita, rakyat kita, dan negara tetangga juga, negara jiran juga. Kita jangan lupa bahwa musibah itu bukan hanya musibah alam saja, bukan berkaitan dengan tanah longsor, banjir, gempa bumi, kebakaran dan sebagainya. Musibah juga adalah musibah agama. Kalau satu hari kita nggak mikirkan Al-Quran, itu musibah. Yang musibahnya akan mempunyai dampak yang besar, sampai nanti dampaknya bila orang sudah meninggalkan ahli keluarga yang jauh Al-Quran, berdampak besar sampai dari kiamat nanti. Dari kiamat nanti musibah besar di sini disebut dalam surah Thaha. Tengok surah Thaha ya. Musibah besar yang akan menimpa orang nanti di sana dari kiamat. Pas menghadap Allah, matanya buta. Itu musibah besar. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang menjauhi Al-Quran, tidak ada Al-Quran di kesehariannya, tidak perlu di Al-Quran. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Allah akan memberinya kehidupan yang susah. Walaupun dia kelihatan senang, semuanya oke, tidak ada yang sakit, tidak ada masalah, duit ada, rumah ada, kendaraan ada, semuanya ada, hanya Allah yang tak ada, Quran yang tak ada. Itu berarti dia berada dalam ma'isyatan dhanka, kehidupan yang susah, walaupun semuanya ada, itu di dunia. Wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma, nanti dari kemudian akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Buta yang jauh Al-Quran waktu hidup, buta nanti di sana jadi tunanetra. Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Si buta tadi menanya Allah, ya Allah, Rabbi. Dia manggil Rabbi juga. Ya Rabb, ya Rabbi, lima hasyartani a'ma. Kenapa engkau bangkitkan aku dari kemudian ini? Pada hari ini, pada hari pembalasan ini dalam keadaan tunanetra, buta. Wa qad kuntu basira. Dulu aku di dunia sehat. Aku tidak buta dulu di dunia. Dia bertanya. Dia tak enak. Lalu dijawab di sini. Qala azalika atatka ayatuna fanasitaha. Begitulah. Bahasa Mandailing sumuni mada katanya. Begitulah. Atatka ayatuna. Ada ayat Quran di rumah, ada Quran di rumah. Fanasitaha. Kamu melupakannya. Engkau dulu hidup lupa dengan Quran. Di rumah tak baca Quran, di masjid tidak, di mana tidak. Wa kadzalika al-yauma tunsa. Hari ini lupa ngasih mata. Kau dulu melupakan Al-Quran, hari ini lupa mengasih mata. Lupa berbalas dengan lupa. Jadi musibah itu termasuk wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah menjadikan musibah kami terkait agama, karena dampaknya besar, dampaknya sampai pada hari pembalasan sana. Jazakumullah khairan. Inni uhibbu fillah wa astaghfirullah wa jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.